Selamatkan kami, dan Engkau juga mengizinkan kami untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang lahir di hati kami senantiasa mengubahkan kehidupan kami dan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Komisi Wanita Ester boleh merayakan Natal bersama-sama. Kami tahu Natal bukan sekedar pesta atau senang-senang, tetapi kami percaya ada kuasa Roh Allah bekerja melalui kebenaran-kebenaran yang Kau ingin taruh dalam hidup kami, khususnya melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kami akan merendahkan diri di kaki Tuhan untuk bersama-sama belajar dari firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya dengan segala keterbatasan yang ada. Kami mohon Tuhan perkenankan. Dan kami semua yang ada di tempat ini, mohon Tuhan berkati, supaya kami sungguh-sungguh menjadi tanah yang subur. Benih itu boleh tumbuh dalam kehidupan kami, berakar, berbuah, dan bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Harusnya untuk ibu-ibu, tetapi ada bapak-bapak juga, ada saudara-saudara. Jadi saya menyebutnya Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mari kita membuka bagian Alkitab kita. Kita membuka apa yang tertulis di depan dari Lukas. Memang dituliskan di depan bagian tema Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Namun saya ingin mengajak kita untuk membaca mulai dari ayat yang ke-26. Saya ingin mengajak kita membaca secara responsoria. Saya membaca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu ayat yang genap saya membaca, Bapak Ibu melanjutkan ayat yang ganjil. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami?" Dan sesungguhnya Elisabet sangatmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Mari kita baca sama-sama ayat 38, 1, 2, 3. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pergi meninggalkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada sore hari ini diberikan yaitu wanita yang mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Dari bacaan yang kita baca pada hari ini jelas, ini adalah satu ungkapan yang disampaikan oleh Maria ketika pada waktu itu dia berhadapan dengan sosok yang sangat berbeda yang belum pernah dia temui selama ini. Ketika Maria mengucapkan satu kalimat yang luar biasa di ayat 38, ini tidak lepas dari apa yang terjadi dengan kejadian sebelumnya seperti yang kita baca. Kita melihat siapa sih Maria, ya? Maria itu siapa? Alkitab mencatat di bagian ayat yang ke-26 yang kita baca, dia adalah wanita biasa dari sebuah desa di Nazaret, Galilea. Dia seorang tunangan dari pria yang bernama Yusuf, tukang kayu, yaitu masih keturunan Daud. Kalau kita melihat Maria dalam posisi yang dia katakan di ayat yang ke-38, sehingga ini menjadi satu tema yang diangkat oleh wanita saat ini, mari kita sejenak memposisikan diri kita seperti apa yang terjadi pada waktu itu, seperti apa yang
apa yang terjadi? Maria, ada apa denganmu? Mungkin begitu yang kita ingin tanyakan. Pada waktu itu dikatakan dia mendapat tamu istimewa. Kenapa istimewa? Karena memang tidak biasa manusia bertemu dengan sesuatu yang ilahi atau seperti malaikat pada waktu itu. Dan Maria dengan kesederhanaannya didatangi oleh tamu istimewa yang bernama malaikat Gabriel. Ayat yang ke-26 menjelaskan bagian itu. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel. Dan yang kedua, ada apa dengan Maria? Dia mendapat salam yang sangat spesial. Apa yang dikatakan malaikat ketika dia bertemu dengan Maria? Ayat 28 dikatakan, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Sampai pada bagian ini, saya pikir kita semua bergetar. Ini salam spesial. Siapa yang tidak senang ketika dia bertemu dengan satu sosok, satu pribadi yang begitu ilahi, yang asing, tetapi ketika datang langsung sesuatu salam yang sangat membahagiakan. Karena yang dikatakan salam hai engkau yang dikaruniai. Sampai sebatas ini mungkin kita berpikir bahwa wah, senang sekali jadi Maria ya. Dia dapat tamu istimewa, kemudian dia juga mendapat salam yang sangat istimewa. Dan yang ketiga dikatakan bahwa dia juga mendapat kasih karunia Allah. Kalau kita melihat di dalam bagian ini dikatakan oleh malaikat bahwa hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Kata ini ditulis juga disejajarkan di dalam perjanjian lama. Ini disebutkan untuk Nuh pada waktu dia mendapatkan misi besar. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak ingin bumi ini menjadi hancur begitu saja. Allah ingin memakai Nuh dan keluarganya, orang-orang yang sederhana seperti Maria dan Nuh, menjalankan misi Allah yang begitu besar. Sehingga dikatakan dalam bagian ini Maria, Nuh mendapat karunia yang sama di mata Allah. Yang berikutnya dia bukan hanya mendapatkan itu, tetapi dikatakan dia mendapatkan kejutan. Saya pikir wanita-wanita senang ya kalau dapat kejutan. Tadi tiba-tiba dalam sebuah fragmen ada pria menyodorkan bunga. Meskipun bukan bunga deposito, hanya bunga biasa aja udah senangnya gitu ya. Tetapi kejutan itu sesuatu yang membangkitkan semangat. Tetapi berbeda dengan kejutan kali ini. Apa yang dialami oleh Maria ketika dia mendapatkan kejutan itu, malaikat itu memberikan kejutan dengan mengatakan bahwa hari ini bahwa engkau akan mengandung. Ini bedanya. Ada apa dengan Maria? Maria mengalami sesuatu yang begitu hebat di dalam kehidupannya ketika dia bertemu dengan sosok yang istimewa yang memberikan satu kabar bahwa dia wanita yang telah dipilih oleh Allah. Dalam segala sesuatu yang dia dapatkan pada waktu itu, Maria mengalami satu pergumulan yang begitu hebat. Karena ketika dia mendapat kejutan, ternyata kejutan itu bukan berupa harta, kejutan itu bukan berupa kebahagiaan, tetapi dia tahu itu kejutan yang sangat mengagetkan di dalam hidupnya. Dia dikabarkan bahwa dia akan mengandung. Kita melihat bagian berikutnya. Inilah Maria dan pergumulannya. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Maria? Dia adalah seorang wanita yang sudah punya tunangan. Pada waktu itu, dalam kehidupan orang Yahudi, tunangan itu berlangsung 1 tahun sebelum menikah. Dan ketika orang sedang bertunangan, itu statusnya sama seperti orang yang sudah menjadi suami dan istri. Bedanya tidak boleh melakukan hubungan seks. Dan kalau ada di antara mereka yang berpisah, itu disebut bercerai, bukan putus. Dan kalau ada di antara tunangan, misalnya tunangan pria meninggal, maka tunangan wanita disebut janda. Itu sebabnya ketika malaikat bertemu dengan Yusuf berkata, aku mau bermaksud menceraikan Maria diam-diam. Pertunangan pada konteks itu adalah pertunangan satu ikatan, sama halnya seperti orang sudah bersuami istri, yang membedakan hanya tidak melakukan hubungan seks. Kita bisa bayangkan sampai dengan posisi ini, bagaimana keadaan Maria pada waktu malaikat datang membawa kejutan. Yang dia sampaikan adalah, Maria, aku memberitahukan bahwa
yang dikasihi Tuhan, seorang yang sedang jatuh cinta dan berbunga-bunga harus merasakan kehilangan tiba-tiba itu bukan sesuatu yang mudah. Saya waktu muda dulu kan jatuh cinta sama mantan saya itu, dia ada di atas itu. Jadi kami bertemu waktu itu di pelayanan di Probolinggo di Jawa Timur. Dan memang gereja ini katanya sih sangat sukses sekali menjodohkan hamba-hamba Tuhan. Dan kami berhasil dijodohkan. Saya datang dari tempat pelayanan lain dalam rangka patah hati setelah berpacaran kurang lebih 5 tahun. Dan saya bertemu dengan bapak itu di atas itu. Dia itu dalam rangka sedang jatuh cinta dengan wanita. Saya yang sedang patah hati mensupport dia, ayo kejar gitu ya. Tapi lain yang terjadi. Majelis dengan segala programnya yang selalu sukses menjodohkan ini, kami dibuat selalu bersama di dalam pelayanan. Maka kata orang Jawa, dating apa itu? Ya betul ya, saya nggak fasih mengatakan. Jadi yang namanya sedang jatuh cinta, wah biar seluruh pelayanan kemana aja berdua nggak apa-apa, hujan panas badai nggak apa-apa. Jatuh cinta, sedang berbunga-bunga. Tapi satu kali ketika Agus misalnya pelayanan di luar kota, wah saya rasanya sehari lama sekali gitu ya, wah kok nggak ketemu gitu. Terus saya lihat jemurannya aja, saya senang sekali gitu. Sudah jatuh cinta. Nah, mungkin yang lain beda pengalaman. Tapi artinya pada kondisi yang begitu senangnya, begitu bahagianya, begitu berbunga-bunganya, itu yang dirasakan oleh Maria pada waktu itu. Dia memiliki tunangan yang baik, dijelaskan bahwa Yusuf seorang yang baik, dia pria yang saleh, pria yang bertanggung jawab. Tapi apa yang akan terjadi dengan saya kalau seandainya Yusuf tahu bahwa saya sudah hamil? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita pada posisi Maria kala itu. Bagaimana dia membayangkan resiko yang akan dia hadapi. Yang pertama, bahwa dia pasti kehilangan Yusuf. Yang kedua, dia bukan hanya kehilangan Yusuf, tetapi wanita seperti Maria yang dikatakan dia adalah gadis baik-baik. Ketika orang tahu dia hamil di luar nikah, maka yang terjadi adalah dia akan kehilangan kehormatan. Orang tidak akan lagi memandang Maria sebagai wanita yang saleh, wanita yang baik, tetapi hanya melihat wanita yang murah karena hamil di luar nikah. Bisakah kita melihat bagaimana pergolakan ataupun sesuatu yang dialami oleh Maria kala itu, sehingga ketika salam itu sampai kepada Maria dan dikatakan ia akan mengandung, respon Maria jelas sekali. Dikatakan Maria terkejut. Dalam bahasa aslinya dikatakan dia terkejut, dia menjadi sangat takjub, susah, terganggu, kacau. Itu yang ada di mana Maria ketika Alkitab mengungkapkan kata Maria terkejut dengan salam itu. Dia tahu bagaimana perasaan yang terjadi ketika dia mendengar salam itu adalah takut, takjub. Kalau mungkin istilah anak muda sekarang galau. Bagaimana dia tidak galau? Dia sudah membayangkan saya akan kehilangan kehormatan, saya akan kehilangan orang yang paling saya kasihi. Sehingga dalam kegalauannya, dalam kekacauan pikirannya pada waktu itu yang dia pikirkan, yang dia lakukan adalah dia bertanya-tanya dalam hatinya, apa arti salam ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi Tuhan Allah yang memiliki kehendak yang transenden, kehendak yang kita kadang tidak mengerti di luar akal dan pikiran kita, tetapi dia juga Allah yang imanen, yang bisa kita mengerti dengan akal dan indera kita. Itulah kehebatan dan kuasa Allah. Ketika nubuatan tentang kelahiran Sang Juru Selamat jelas disampaikan melalui the virgin birth, dia akan dilahirkan melalui seorang perawan. Itu dijelaskan, bahkan kitab nabi-nabi mencatat hingga pada Nabi Yesaya masa 700 tahun itu, dan akhirnya tergenapi pada peristiwa ini. Jelas dalam kondisi itu, dalam pertanyaan dan kegalauan Maria, dalam keterkejutan dan ketakjubannya, yang dia pikirkan adalah apa artinya? Tidak mudah, bukan? Dan yang berikutnya dikatakan bahwa dia bukan hanya akan kehilangan kehormatan dengan kondisi yang akan dia alami ketika dia tahu dia hamil di
aib bagi keluarga dan dianggap najis, kotor. Orang yang najis itu harus diasingkan atau disingkirkan agar orang di sekitarnya tidak menjadi najis. Dan dalam posisi ini Maria sangat menyadari bahwa kalau dia ketahuan hamil di luar nikah, berarti dia harus berpisah dengan keluarga dan kehilangan orang-orang yang sangat dia kasihi. Bisakah kita membayangkan kalau saat itu kita berada dalam posisi Maria? Saya dikabarkan hamil, saya akan kehilangan tunangan saya akan kehilangan kehormatan saya akan kehilangan keluarga saya. Dan yang paling penting yang harus kita ingat sama-sama, resiko yang pasti akan dialami oleh Maria adalah dia akan kehilangan nyawanya. Orang hamil di luar nikah adalah tindakan zina, itu yang dikatakan dalam adat Yahudi. Itu tercela. Hukuman yang berlaku pada masa itu adalah wanita yang hamil di luar nikah, dia harus diseret ke gerbang kota, kemudian dilempar batu sampai mati. Dalam kondisi ini Maria begitu menyadari betapa hancurnya dan galaunya yang dia rasakan. Kalau saya pada posisi itu, wah, saya hamil, saya akan kehilangan Yusuf, saya akan kehilangan kehormatan, saya akan kehilangan keluarga, saya akan kehilangan nyawa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu respon di mana Maria menyatakan satu keadaan pribadi, di mana dia berani mengatakan, apa maksudnya semuanya ini? Tapi berikutnya kita melihat di dalam ayat yang ke-30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria. Tuhan tahu apa yang dialami oleh Maria. Tuhan tidak membiarkan dia dalam ketakutannya sendiri, sehingga ada satu ungkapan yang sangat dimengerti oleh Maria ketika dalam kegalauan itu. Malaikat katakan, jangan takut. Bisakah kita berkata seperti Maria, kenapa nggak boleh takut? Kan aku dikatakan hamil, aku belum nikah. Kalau Alkitab mengatakan di dalam ayat yang berikutnya, ayat 34, Maria mengatakan seperti ini. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Terjemahan lain mungkin kurang tepat, karena orang belum bersuami tidak jaminan dia perawan. Itu sebabnya Maria ingin menegaskan dalam bahasa lain, I am a virgin, I have had no relation with a man. Saya tidak punya hubungan khusus atau berhubungan khusus. Saya tidak pernah berhubungan khusus dengan pria. Saya benar-benar sedang atau saya benar-benar virgin. Kalau Maria di dalam ayat 34 katakan saya belum bersuami, artinya saya memang tidak sama sekali pernah melakukan hubungan badan. Dalam bagian ini kita bisa belajar bagaimana Maria begitu menjaga kekudusan seks di dalam hidupnya. Dia begitu menjaga kesucian hidupnya sebagai seorang wanita. Keperawanan menjadi satu hal yang sangat berharga. Bagaimana dengan kondisi sekarang yang kita sering temui? Ada begitu banyak orang, wanita, anak-anak yang sudah tidak menganggap hal itu menjadi sesuatu yang penting. Beberapa kali dalam KKR anak, saya melihat hati saya begitu sedih. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan tentang kesucian hidup atau kekudusan hidup, tanpa kesucian kita tidak melihat Allah. Wah, dalam tantangan KKR anak-anak begitu mengharukan, mereka maju ke depan. Saya berpikir mungkin mereka ini mencontek, ya, mungkin mereka ini melawan orang tua, mereka merasa tidak suci, mereka merasa begitu bersalah. Tapi yang menarik, setelah selesai acara, ada beberapa anak yang kadang minta bertemu secara pribadi. Tante, mau ngomong-ngomong boleh nggak? Oh boleh. Tante, katanya kalau nggak suci nggak boleh melihat Allah. Oh iya, kita harus hidup benar. Saya bayangin pasti ini habis nyontek gitu ya, dia takut. Terus saya katakan, kamu kenapa? Kamu kelas berapa sayang? Kelas 5. Oh kelas 5. Yang satu lagi kelas 6, ada yang kelas 5. Banyak kan seperti itu. Terus saya tanya, ada apa? Tante, saya nggak suci. Nggak suci gimana? Saya sudah berhubungan seks. Wah, saya kaget. Sebagai pembimbing, sebagai guru sekolah minggu, saya masuk kayak petir gitu ya. Kelas 5 SD, kelas 6.
mendapatkan uang. Dengan siapa? Ya dengan omnya temanku. Kok bisa? Di mana? Ya kadang-kadang di toilet, kadang-kadang wah jujur sekali polos. Ketika saya mendengar pengakuan yang begitu polos dari anak-anak, saya berpikir, waduh, inikah dunia zaman sekarang? Anak-anak kelas 5, kelas 6, mereka mengaku mereka sudah tidak suci. Bahkan di kalangan mahasiswa, sering sekali ketika tantangan KKR, terus ketika mereka diajak maju ke depan untuk melihat diri mereka, mereka takut. Mereka katakan, kami tidak suci. Banyak sekali anak-anak muda, anak-anak atau wanita-wanita yang tidak menghargai apa itu kesucian hidup. Tapi bisakah kita melihat dari sisi Maria? Seorang yang jelas, punya tunangan yang jelas, dia akan menikahi orang yang jelas, tetapi dia begitu menjaga kehormatan dirinya. I am a virgin, itu yang ingin dia katakan. Bukan sekedar aku belum bersuami. Karena belum bersuami bukan menjadi jaminan seseorang masih perawan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai kepada bagian ini kita melihat bagaimana kita bisa memposisikan diri kita seperti Maria yang kala itu mendengar berita yang luar biasa tentang dirinya yang sedang mengandung, yang akan mengandung, yaitu mengandung dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sebagai wanita kita katakan, pergumulan saya mungkin ternyata tidak terlalu berat seperti Maria. Tapi bisakah kita sejenak melihat apa respon Maria berikutnya ketika dia menghadapi pergumulan yang begitu hebat itu? Inilah yang diangkat menjadi tema kita di dalam ayat yang ke-38. Yang pertama, respon Maria adalah dia tetap rendah hati. Dalam kondisi itu dia tahu dia tidak bersalah. Dia sudah mengatakan, saya perawan, kalau saya hamil, ya oke. Dengan rendah hati, dia tidak mencari kambing hitam. Ketika pergumulan ada, ketika masalah datang, dia tidak menyalahkan yang lain. Kenapa sih Tuhan gak bisa lihat orang senang, orang lagi sedang tunangan, sedang berkasih sayang, punya tunangan yang baik? Ini gambarnya menarik ya, ini gambar Maria versi Mandarin. Ya mungkin banyak orang ingin melukiskan bagaimana Maria, wanita itu yang baik gitu ya. Tetapi dalam bagian ini kita melihat Maria ketika dia berhadapan dengan pergumulan yang begitu hebat, dia tetap rendah hati. Dia tidak pernah mencari kambing hitam di tengah pergumulan. Yang kedua, dia tahu diri sehingga dia berani katakan, aku hanya hamba. Dia menyadari siapa dirinya, itu paling penting. Terkadang ketika kita ada dalam kondisi emosi yang tidak stabil, kita mulai mencari kambing hitam, kita mulai menyalahkan orang lain, kita mulai tidak terima. Bahkan dikatakan dalam kejadian ini, Maria memiliki penguasaan diri atau emosi yang sangat stabil. Dia tidak lari dari masalah. Kita sering sekali mungkin ketika kita mengalami masalah yang berat, Tuhan di mana gitu, mau mati aja aku gitu. Aku nggak kuat, suamiku nggak pernah kasih bunga, gitu ya. Nggak pernah perhatian, pergi pagi pulangnya pagi lagi. Nah, kalau pergi pagi pulangnya malam nggak boleh, ya pulangnya pagi lagi akhirnya suaminya gitu ya. Lalu kita mengeluh pergumulan ini berat sekali, terus uangnya nggak ada, ekonomi sulit, anak-anak begini dan begitu. Lalu kita mulai menyalahkan Tuhan, mulai menyalahkan orang lain, mulai kita tidak terima dengan realita yang terjadi dalam hidup kita. Tapi belajar dari Maria, dia adalah wanita yang mampu menguasai diri dan emosinya begitu stabil ketika dia berhadapan dengan satu pergumulan yang begitu hebat di dalam hidupnya, dengan resiko-resiko yang sudah dia ketahui ketika dia tahu dia hamil di luar nikah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah ketika Maria mendengar semuanya itu, dia tidak berhenti di sana. Dia tiba pada satu yang namanya penyerahan diri secara total. Apa yang dikatakan oleh Maria? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini adalah satu komitmen, satu keputusan yang Maria sangat mengerti bahwa kalau memang ini adalah kehendak Allah, kalau memang ini terjadi oleh karena kuasa Allah dalam hidupku, ya sudah, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Tidak mudah menjaga komitmen Bapak Ibu Saudara. Mungkin pada waktu kita menikah, yang sudah menikah sama-sama
Apa itu mengucapkan janji nikah? Aku akan mendampingi engkau dalam suka maupun senang, bukan suka maupun duka, dalam suka maupun senang, dalam sehat maupun tidak sakit. Wah, bukan itu. Menjaga komitmen itu penting. Satu kali sepasang suami istri sedang jalan-jalan di taman. Mereka habis baru nikah paginya, malam hari jalan-jalan di taman. Istrinya dipeluk gitu ya. Terus waktu mereka jalan berdua, tiba-tiba ada suara meong gitu. Suara anjing, kata perempuan. Bukan, itu kucing. Terus suaminya bilang, itu anjing, itu kucing pak gitu. Terus jalan lagi, kedua lagi dengan suara meong. Tuh anjing, kata si wanita. Terus si pria bilang, itu kucing. Bunyi lagi meong. Anjingnya bunyi lagi, itu kucing, kata sang pria. Itu anjing, itu kucing, itu anjing. Lalu sang pria ini menahan segala sesuatu dalam dirinya. Dia pegang pundak istrinya, dia katakan, aku gak peduli itu suara anjing atau suara kucing, tapi yang penting adalah engkau tetap ada di depanku. Menarik. Terkadang orang tidak siap dengan segala kondisi di sekitarnya. Dia lupa dengan komitmennya. Ketika ada kesalahan dikit, wah, langsung bingung, langsung marah, langsung emosi, tidak stabil dan sebagainya terjadi. Ketika kami di pastori, kami tinggal di pelayanan yang lama itu, ada bapak-bapak tuh kalau datang tuh lama sekali bertamu di pastori. Saya bingung, saya mau suruh pulang gimana caranya gitu. Saya sudah kasih kopi, habis kopi kasih teh, habis teh kasih air putih, kok nggak pulang gitu ya, lama sekali. Ada udah agak malam gitu ya. Kan saya istri hamba Tuhan, masa saya pulang pak gitu kan nggak boleh ya. Terus saya diam-diam, wah bapak kalau tidur jam berapa? Ya nggak mesti gitu. Bapak belum pulang ya? Saya nggak pulang dulu bu, di rumah macannya belum tidur. Saya kaget sekali. Kenapa ketawa? Tahu ya yang dimaksud. Kadang-kadang pria merasa bahwa ketika dia ada di rumah itu tekanannya berat. Ya, pria-pria senyum itu saya nggak tahu itu maksudnya iya atau enggak. Tapi yang jelas, bagaimana kehadiran seorang wanita di dalam keluarga menyikapi pergumulan, tidak membuat komitmen itu berubah, itu yang paling penting. Bukan ketika ada masalah lalu janji nikahnya lupa dan yang disalahkan adalah kamu sih pak, nggak bisa belikan saya ini dan itu. Lihat tuh tetangga kita sudah punya ini dan itu. Wah, tetangga naik jabatan, kita naik tensi. Ngeri sekali. Tapi bisakah kita melihat bagaimana Maria dalam kondisinya pada waktu itu? Saya menyerahkan total semua ini kepada Tuhan. Dia katakan, jadilah menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya membayangkan kalau pada waktu itu saya menjadi Maria, mungkin saya shock sekali ya. Apalagi mungkin kita yang dalam temperamen apa namanya itu Samuel gitu, wah kita bisa wali kebanggaan nggak? Ini malaikat bawa berita apa gitu ya? Kok enak aja bilang saya hamil? Tetapi dalam ketenangannya, dalam kepribadian Maria yang begitu luar biasa, dia memiliki satu komitmen dan penyerahan total yang luar biasa. Dia berani katakan, jadilah menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya yang dikatakan oleh Maria adalah, ini adalah satu persembahan diri yang luar biasa. Masih di dalam ayat 38. Ketika dia menyerahkan diri total untuk kehendak Allah, maka Allah memakai rahimnya untuk bayi Yesus. Ada satu persembahan diri, ada satu pengorbanan, ada satu hal yang dia berikan kepada Allah. Berbeda mungkin dengan kita, saudara dan saya saat ini. Kita sering sekali ketika kita kekurangan sesuatu, kita katakan, Tuhan, Tuhan beri apa kepada saya sampai dengan saat ini? Tuhan, kok saya nggak punya ini, kok saya nggak punya itu? Bisakah kita melihat dari Maria, Tuhan kalau memang ini yang saya punya, saya berikan diri saya sebagai persembahan kepada Tuhan. Bukan hanya menuntut apa yang bisa saya dapatkan Tuhan. Saya mau pelayanan Tuhan, tapi saya mau dipuji. Saya mau pelayanan Tuhan, saya mau dapat ini. Mungkin beberapa kali kami pernah sharingkan, kami pernah pelayanan di satu jemaat. Wah, orangnya begitu luar biasa. Dia mau berikan apa aja, persembahannya besar. Dia bisa beri
namanya disebut. Ada orang-orang yang memberikan sesuatu kepada Tuhan dengan motivasi supaya aku mendapatkan sesuatu. Tapi Maria mengajarkan hal yang lain. Saya mau mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Pakai rahimku untuk menjadikan Kristus sang bayi Natal itu lahir ke dalam bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Maria. Bukan mudah dengan kondisi dan resiko yang ada, bagaimana dia akan dibuang oleh keluarga, kehilangan tunangan, dia akan menghadapi hukuman rajam batu kalau orang tahu hamil di luar nikah. Tapi Maria dengan segala resiko yang ada, dia tidak membawa dirinya dalam satu ketertekanan hidup. Dia tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dia tahu pengorbanan, persembahan yang dia harus berikan kepada Tuhannya. Jangan menuntut Allah melakukan apa, tapi mari kita pikirkan apa yang saya mau lakukan untuk Allah. Pengorbanan apa yang sudah saya berikan untuk Tuhan bagi gereja ini, pengorbanan apa yang telah saya lakukan sebagai wanita untuk keluargaku, untuk anakku, untuk orang-orang di sekelilingku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu ilustrasi yang sangat menarik dalam kehidupan suami istri. Satu kali suami istri ini hidup biasa-biasa saja, tapi satu kali ada pengakuan yang mengagetkan sekali dari sang pria. Dia memanggil istrinya ketika pulang bekerja malam, saat istrinya sedang menyisir rambutnya. Dia katakan, "Ma, saya mau bicara." "Ya, silakan bicara." "Begini, Ma, sebenarnya saya mau menikahi sekretaris saya." Bisakah kita bayangkan kalau istri-istri tiba-tiba suaminya ngomong gitu, "Ma, saya mau kawin lagi ya." Dia menjelas mengatakan, "Ma, saya mau menikah dengan sekretarisku." Wah, itu mungkin kalau perempuan dengar tuh kayak petir gitu, gitu ya. Tapi kenapa? Kata perempuan, "Ya, saya mencintai dia." "Sekarang saya mau katakan kepada kamu, Ma, kita akan bagi harta gono gini. Kamu boleh ambil rumah, mobil, dan sebagainya, juga anak-anak. Terserah, kamu boleh pilih yang mana saja." Istrinya diam saja. Istrinya menulis-nulis, lalu membuang kertas itu. Nulis lagi, buang lagi, nulis lagi, buang lagi. Gak ada jawaban apa-apa. Dia tidak memilih apa-apa. Esok harinya, 2 hari, 3 hari, laki-laki ini menunggu. Dia kira-kira minta bagian apa? Lalu dia menuliskan selembar kertas, dia memberikan selembar kertas, dan sang pria membaca, "Saya ingin sebelum kamu menikahi sekretarismu, kamu melakukan sesuatu untuk saya." "Apa itu?" "Dalam waktu 30 hari ke depan, saya ingin kamu gendong saya setiap pagi dari kamar sampai ke pintu depan. Itu setiap pagi sebelum kita berangkat bekerja." Kata laki-laki, "Gampang, ternyata nggak minta harta, minta gendong," gitu ya. Terus besoknya dia merasa bahwa ini tidak syarat yang berat. Lalu dia ceritakan sama wanita idaman lainnya, ini sekretarisnya. "Gimana? Dia setuju gak kamu menikahi saya?" Dia memberi syarat apa? Dia minta gendong selama 30 hari. Hah, aneh-aneh gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, cuma minta gendong gitu ya. Hari pertama dia lakukan, saya gendong. Wah, anaknya lagi, "Papa Mama bahagia ya," gitu. Anaknya senang lihatnya. Hari kedua dilakukan, hari Minggu berjalan seminggu. Terus minggu berikutnya istrinya ini mulai pelan-pelan sekali mempersiapkan diri. Mulai sisiran, rambutnya rontok, bajunya longgar semua. Berikutnya suaminya bilang, "Kok agak enteng istri saya belakangan ya?" Sudah, nggak usah dipikirin, gendong lagi. Berikutnya digendong lagi, ditatap lagi sini. Dia mulai nggak tahan. Dia hampir-hampir nih bergetar dadanya, tapi dia lupakan perasaan itu. Malam hari istrinya sebetulnya mau bicara, tapi pulang-pulang suaminya udah tidur. Gak ada waktu untuk menjelaskan sesuatu. Dan berikutnya suaminya lebih lama lagi menunggu. Dia udah ketok, "Sudah siap belum?" Lalu dia menyisir rambutnya, mengganti bajunya beberapa kali, mulai kelihatan kendor dan kendor sekali. Lalu suaminya menggendong di 2 minggu berikutnya. Dia mulai lihat istrinya, kok istriku udah mulai agak berkerut, rambutnya kok mulai tipis, kok ringan sekali gitu ya.
Dia mulai ada kasihan. Ini kan istri saya yang sudah mengasih saya 2 anak gitu ya. Sekarang dia sudah tidak cantik seperti dulu. Tangannya mulai dingin menggendong. Dia mulai dingin. Tapi dia lupakan lagi. Dia taruh lagi. Anaknya lihat lagi. Ih, papa mama bahagia gitu. Anaknya senang. Anaknya ngintip papa mamanya gendong-gendong. Berikutnya di minggu-minggu terakhir ada satu gejolak yang luar biasa dari sang pria. Kok kayaknya saya nggak tega melepas istri saya ini. Hari-hari kok badannya tambah susut, tambah kurus gitu ya. Terus dia tiba di kantor. Dia ngomong dengan sekretarisnya. Perasaan saya berubah. Kenapa? Sepertinya saya tidak akan meninggalkan istri saya. Maksud kamu apa sih? Kok kamu berubah pikiran gitu? Ya, saya bersatu lagi dengan istri saya. Wah, tampar. Wah, dari sekretaris. Dasar laki-laki, kaudir gitu ya, dia marah sekali. Tapi laki-laki ini bilang, ya, saya janji, saya akan kembali pulang menemui istri saya. Wah, dia bahagia sekali. Dia katakan, saya tidak akan pernah meninggalkan kamu istriku. Wah, pulang dari kantor dia cepat-cepat singgah ke toko untuk membeli serangkaian bunga. Wah, dia bahagia. Dia mengatakan, istriku, saya pulang sekarang, saya akan gendong kau selamanya. Dia pulang. Dia mengetuk kamar. Ketika dia mengetuk kamar, dia membuka mata. Apa yang terjadi? Istrinya sudah meninggal. Apa yang diderita istrinya adalah satu kanker sudah stadium 4 yang ini dia jelaskan selama ini yang tidak pernah sampai pada suaminya. Dan pada waktu itu yang dia katakan, saya mau gendong engkau selamanya. Lalu dia melihat ada secari kertas di meja rias. Dia katakan, saya berterima kasih untuk apa yang kau lakukan selama 30 hari ini. Tahukah engkau kenapa aku ingin melakukannya? Aku hanya ingin supaya ketika engkau melakukan itu, anak-anak melihat bahwa engkau adalah papa yang hebat, papa yang setia, pria yang sejati, pria yang bertanggung jawab. Maka aku tidak ingin melihat cacat dalam dirimu yang akan dilihat oleh anak-anak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah kisah nyata yang luar biasa yang diberi judul yang diberi judul Ku Gendong Engkau Sampai Akhir. Mungkin ketika kita diperhadapkan dengan kondisi itu, kita melihat bahwa ini adalah satu pengorbanan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang wanita terhadap suaminya. Belajar dari pengorbanan Maria yang mempersembahkan apa yang terbaik dari dalam hidupnya, yang memberikan rahimnya untuk pekerjaan Roh Kudus. Ini adalah satu teladan yang patut dimiliki oleh wanita-wanita pada masa ini. Sudahkah kita memiliki satu komitmen bahwa saya mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, saya mau memberi yang terbaik bagi keluargaku, dan saya mau katakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Sudahkah kita pada satu titik komitmen, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu? Itu tidak mudah Bapak Ibu. Tapi satu hal kita mau belajar, apapun pergumulan kita, apapun tembok yang ada di depan kita saat ini, entah itu karena kita bergumul dengan masalah ekonomi, dengan kesehatan suami kita, dengan kesehatan istri kita, dengan anak-anak kita dalam studinya, dengan pekerjaan kita, tembok apapun di depan kita, mari kita belajar dari Maria untuk katakan, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki, bukan kehendak diri kita. Allah menginginkan satu persembahan yang hidup bagi Dia. Allah memanggil kita menjadi umat percaya dan memberikan Yesus Kristus sebagai putra terbaik bagi dunia ini. Itu bukan sesuatu yang biasa. Kalau Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kita semua, Maria sudah memberikan yang terbaik sebagai satu pengorbanan yang luar biasa. Pertanyaannya, apa yang sudah kita berikan bagi Tuhan sebagai totalitas hidup kita, sebagai persembahan yang terbaik untuk kemuliaan-Nya? Amin. Mari kita berdoa. Saya minta Pak Selamat.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu, firman yang sudah sampai kepada kami. Biarlah berbuah nyata bahwa kehidupan kami boleh diserahkan kepada Tuhan sebagai Allah yang memiliki rencana yang indah, yang besar, yang mulia bagi setiap kami, khususnya kaum wanita, supaya kami boleh memberikan hidup kami, memberikan yang terbaik untuk Tuhan setelah Tuhan melakukan banyak karya yang ajaib bagi kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu, Ibu Dewi, Tuhan, Kau kuduskan, Kau urapi, dan Kau pakai lebih heran lagi dalam